Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Awaliyah, CPNS dari Kabupaten Kota Baru dengan jabatan Bidan Terampil di Unit Kerja Puskesmas Lontar. Angkatan ke-16 kelompok 1 dengan NDH 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas jabatan fungsional bidan itu diatur dalam Permenpan Nomor 36 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Adapun tupoksi bidan terampil itu ada 30. 1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. 2. Melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. 3. Merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologi sesuai kesimpulan. 4. Memfasilitasi informed choice dan informed consent. 5. Melakukan tindakan pencegahan infeksi. 6. Memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenisasi atau personal hygiene. 7. Memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis. 8. Melaksanakan kegiatan pada kelas ibu hamil. 9. Memberikan KIE tentang asuhan ibu pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 10. Melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 11. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 12. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 13. Melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. 14. Melakukan pengkajian pada ibu nifas. 15. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1. 16. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari keempat sampai 28 pasca persalinan atau KF2. 17. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3. 18. Melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan. 19. Melakukan fasilitasi inisiasi menyusu dini atau IMD pada persalinan normal. 20. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal. 21. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. 22. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 23. Melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB, oral, dan kondom. 24. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 25. Melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. 26. Melakukan pendataan sasaran pada individu, wanita usia subur, pasangan usia subur, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. 27. Melakukan tabulasi sasaran pada individu, wanita usia subur, pasangan usia subur, keluarga berencana, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita. 28. Mengikuti pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD atau musyawarah masyarakat desa atau MMD. 29. Melaksanakan pelayanan kebidanan di posyandu, posbindu, kampung keluarga berencana, atau tempat lain sesuai penugasan. Dan yang terakhir, yang ke-30, melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Dari 30
tupoksi tersebut saya mengambil 5 isu. Yang pertama itu belum optimalnya edukasi tentang pola hidup sehat untuk remaja. Yang kedua, belum optimalnya memfasilitasi konseling pranikah. Yang ketiga, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, belum optimalnya memfasilitasi asuhan perawatan bayi baru lahir pada keluarga. Yang kelima, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Dari kelima isu tersebut, saya melakukan tapisan isu dengan menggunakan metode AKPL untuk mendapatkan isu yang memenuhi syarat sebagai isu yang baik. Dari 5 isu tersebut, dilakukan tapisan isu menggunakan metode AKPL dan mendapatkan 3 isu dengan ranking tertinggi. Yang pertama, belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, belum optimalnya memberikan komunikasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, belum optimalnya memfasilitasi asuhan perawatan bayi baru lahir pada keluarga. Dari ketiga isu tersebut dilakukan lagi analisis isu menggunakan metode USG, di mana untuk mendapatkan isu mana yang paling prioritas. Di mana dari ketiga isu tersebut nanti akan diambil satu isu yang paling prioritas. Di sini dilakukan analisis isu menggunakan metode USG dan mendapatkan isu yang paling prioritas yaitu belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Di sini ada pohon masalah, di mana akar masalahnya itu tentang kurangnya edukasi petugas, tidak adanya evaluasi rutin yang memastikan pengetahuan pasien, tidak adanya media edukasi digital tentang buku kesehatan ibu dan anak, rendahnya minat baca buku pada ibu. Itu mengakibatkan rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan ibu dan anak. Yang menjadi masalah utamanya yaitu belum optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak. Adapun pohon sasarannya itu bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan ibu dan anak dan optimalnya memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan ibu dan anak yang bisa dilakukan dengan meningkatnya edukasi petugas, adanya evaluasi rutin yang memastikan pengetahuan pasien, tersedianya media edukasi digital tentang buku kesehatan ibu dan anak, dan meningkatnya minat baca buku pada ibu. Di sini ada pun pola alternatifnya, yaitu melakukan pelatihan dan panduan untuk meningkatkan edukasi petugas, melakukan penerapan evaluasi secara rutin untuk memastikan pengetahuan pasien, menyediakan edukasi digital tentang buku kesehatan ibu dan anak, adanya peningkatan minat membaca buku pada ibu. Sekian presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi dari saya. Salah hilap saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.